Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok kesatria yang akan membelah Pulau Jawa. Menurut ramalan Jayabaya bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, tetapi bukan karena gunung meletus. Terlebih Pulau Jawa terbelah menjadi dua bukan karena Gunung Semeru dan Gunung Selamat. Ramalan ini merupakan peringatan dari Kerajaan Jayabaya. Dikaitkan pula dengan metode ilmiah, Pulau Jawa terbelah bukan karena gunung meletus. Banyak yang mempercayai gunung meletus bahwa pertanda itu akan segera terjadi. Namun ada fakta ilmiah bahwa Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua, bukan karena ramalan Jayabaya, namun tidak juga disepelekan terkait ramalan ini. Pasalnya dalam ramalan ini juga disebutkan bahwa Gunung Semeru akan erupsi, seperti erupsinya Gunung di Lumajang yang sudah terbukti sesuai dengan ramalan Jayabaya. Banyak pula peramal yang menafsirkan bukan gunung-gunung tersebut yang akan meletus, sehingga Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ada kutipan ramalan Jayabaya bahwa akan ada seorang kesatria yang mampu membelah Pulau Jawa, seperti yang diutarakan oleh ahli geologi bahwa Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua bukan karena gunung meletus. Artinya ada sinkronisasi ramalan Jayabaya, namun ditegaskan bukan karena gunung meletus. Dalam kondisi geografis, Pulau Jawa sangat bisa terbelah menjadi dua lantaran adanya kepentingan manusia di dalamnya. Maksud kepentingan manusia tidak lain adalah untuk mencegah adanya bencana alam yang mungkin bisa mengancam manusia. Berkaitan banjir sering terjadi di laut utara Pulau Jawa, sehingga untuk mengantisipasinya dengan membelah Pulau Jawa bisa menjadi solusi berdasarkan penelitian. Diketahui jika arus air dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia tertahan lantaran deretan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pulau Jawa akan terbelah jika masing-masing sungai yang bermuara di Laut Jawa dan Samudra Hindia berhasil dihubungkan. Dalam penelitian ini, ahli geologi Budi Prasetyo menyebut jika proses terbelahnya Pulau Jawa bisa dilakukan di sebelah barat Gunung Selamat. Secara geologi, hal ini memungkinkan karena Sungai Pemali yang ada di Brebes bermuara di Laut Jawa, sedangkan Sungai Serayu yang ada di Banyumas bermuara di Samudra Hindia dapat dihubungkan satu sama lain. Jika benar-benar terlaksana, maka akan sesuai dengan ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Jayabaya sendiri dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu, keturunan Pandawa dari ayahnya yang bernama Indrayana. Namun ilusionis Dini Darko menyebutkan bahwa berdasarkan ramalan Jayabaya itu bahwa ada gunung di Pulau Jawa jika meletus berdampak pada terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Ahli tarot itu meramalkan ramalan Jayabaya itu sejajar dengan ramalan Nostradamus yang tersohor di seluruh dunia. Dari catatan yang ada, Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Jayabaya terkenal dengan ramalannya Jangka Jayabaya. Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern seperti ini. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap, suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak yang meyakini mitos bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua akan benar terjadi. Ramalan yang dianggap sebentar lagi akan menjadi kenyataan adalah terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian.
ungkap Denny Darko. Lalu benarkah Gunung Semeru merupakan tanda menuju terputusnya Pulau Jawa menjadi dua bagian? Hal ini berulang kali kalau ada gunung meletus di Jawa selalu dikaitkan, kali ini Gunung Semeru, ungkap Denny Darko. Ternyata gunung yang dimaksud akan membuat Pulau Jawa menjadi dua bukanlah Gunung Semeru, melainkan gunung yang lain. Walaupun yang dimaksud sendiri di dalam ramalan Prabu Jayabaya ini bukanlah Gunung Semeru, melainkan Gunung Slamet, kata Denny Darko. Denny Darko pun menjelaskan isi ramalan Jayabaya yang menyebutkan terkait hal tersebut. Jika dikatakan bahwa Gunung Slamet ini nanti meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua, ujar Denny Darko. Akan tetapi ada pernyataan lain di dalam isi ramalan Jayabaya terkait terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua. Nah, tapi ada kata-kata kedua kalinya. Jika kemarin Krakatau sudah terbelah, berarti sebentar lagi memungkinkan Pulau Jawa ini akan terbelah menjadi dua, sehingga ada selat yang akan membagi antara Jawa A dan Jawa B, kata Denny Darko. Namun Denny Darko juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya Pulau Jawa sudah terbelah menjadi dua. Faktanya adalah terjadinya Perang Bubat pada tahun 1357 di alun-alun Bubat sebelah utara di Trowulan yang menjadi pemicu Pulau Jawa terbelah. Perang Bubat merupakan perang antara keluarga kerajaan Sunda dan tentara kerajaan Majapahit. Bahkan peristiwa Perang Bubat juga disebutkan dalam cerita Parahyangan, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Menurutnya, adanya Perang Bubat menjadi pemicu terjadinya Sunda dan Jawa. Dan hal itulah yang dimaksudkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Denny Darko teringat saat masih kuliah di Bandung dia ditanya oleh orang Bandung kapan pulang ke Jawa. Padahal seingat Denny Darko waktu pertama kali datang ke Bandung, saya kuliah waktu itu, terus kemudian saya ditanya, kapan pulang ke Jawa? Seingat saya kan ini masih di Pulau Jawa, kenapa dibilang pulang ke Jawa? Ungkap Denny Darko yang keheranan. Menurutnya hal itu kemungkinan merupakan apa yang dimaksudkan oleh Prabu Jayabaya sebagai tanah Jawa terbelah menjadi dua.